Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari dengan nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf dan pengatasan kemiskinan. Menurut Hamka, dalam tasawuf modern mengikuti pendapat sufi terkemuka Junaid al-Baghdadi, menjelaskan maksud tasawuf ialah keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji. Jika tasawuf dipahami dan dipraktikkan sesuai definisi, niscaya tasawuf akan memberikan sumbangan positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Karena perilaku tasawuf akan menahan kecintaan yang berlebihan dalam menumpuk harta benda, keserakahan, kebakilan, sikap masa bodoh dan tidak peduli atas penderitaan orang lain, dan sifat-sifat negatif lainnya yang memperlebar jurang antara orang kaya dan miskin di tengah masyarakat. Sebaliknya, perilaku tasawuf akan mendorong tumbuhnya sifat kasih sayang, suka memberi, tolong-menolong, memperkuat solidaritas, serta tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ibadah ma'amaliyah ijtimaiyah yang bersifat wajib dan sunnah. Tetapi perlu dicermati kembali praktik tasawuf yang menafikan kehidupan duniawi, rasionalitas intelektual, dan bersikap a priori pada peradaban modern. Hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai jatuh di dalam praktik tasawuf yang menyimpang dari pokok ajaran Islam, sebagaimana yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan pandangan tentang alam semesta, harta, dan perekonomian yang merupakan fitrah manusia sebagai berikut. Yang pertama, pemilik mutlak semua yang ada di muka bumi ini, termasuk harta kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah harta sebagai amanah Allah, harta sebagai perhiasan hidup yang manusia cenderung untuk memiliki, menguasai dan menikmatinya. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut terutama soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Harta sebagai bekal ibadah. Yang ketiga, pemilikan harta bisa dilakukan lewat usaha atau amal atau mata pencaharian yang disebut ma'isyah yang halal dan sesuai dengan aturannya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong umat Islam untuk bekerja mencari nafkah secara halal. Yang keempat, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian atau melupakan zikrullah, tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuannya, merupakan sholat dan zakat, serta beredarnya harta kekayaan hanya pada segelintir orang. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa zuhud mempunyai 3 tingkatan, yakni meninggalkan segala yang haram, meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam perkara yang halal, dan yang paling tinggi adalah meninggalkan apa saja yang memalingkan diri dari Allah. Di tengah fenomena masyarakat yang menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki seperti suap, korupsi, kolusi, nepotisme, orang miskin akan menjadi kelompok yang paling dirugikan. Permasalahan kemiskinan yang terjadi di tanah air kita adalah karena sumber daya alam dan kekayaan negara dikelola bukan dengan semangat mensejahterakan rakyat. Pengelola sumber daya alam dan kekayaan negara tidak cukup dengan teknologi semata, tetapi harus dilandasi sikap amanah dan moral yang baik. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian selalu berusaha menjadi orang yang benar dan jujur, karena kejujuran merupakan kebaikan yang akan melahirkan keuntungan-keuntungan. Jika seorang terus berusaha menjadi orang yang jujur, maka pasti dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu jujur. Selain itu, rezeki yang halal merupakan syarat dikabulkannya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama besar yakni Imam Ja'far As-Sadiq menjelaskan bahwa kemiskinan yang disamakan dengan kesalehan berasal dari keliruan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Seorang sufi seharusnya memang tidak meletakkan kekayaan di dalam hatinya, sehingga tidak berat baginya mengeluarkan kekayaan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan apabila tasawuf dipahami dan dipraktikkan dengan benar sesuai parameter Al-Quran dan Sunnah. Penghayatan terhadap nilai-nilai dan
Dan sikap hidup dewasa ini diharapkan membawa nilai positif. Misalnya dalam bentuk etika kerja, menjaga diri dari khianat seperti korupsi, kolusi yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan, serta meredam timbulnya sifat individualis, materialis, dan hedonis yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Dengan kata lain, kebahagiaan dan kemajuan dunia memang harus kita cari dan dapatkan, tetapi untuk mencapainya harus mematuhi peraturan-peraturan Allah, yakni menggunakan etika dan moral agama agar manusia tidak menjadi rakus dan merugikan orang lain. Selain itu, bertasawuf dalam kehidupan kontemporer bisa mendorong tumbuhnya kesadaran untuk berbagi atau sharing di tengah masyarakat. Sejalan dengan pemikiran mungkin berbagi tidak dimiliki oleh manusia yang jiwanya hampa dari kecintaan kepada Allah yang melahirkan kecintaan terhadap bersama, tetapi sebaliknya dipenuhi dengan kecintaan dan ketertarikan kepada harta benda. Dalam kaitan ini, Hamka menyampaikan nasihat tasawuf yang amat bijak bahwa harta jangan disimpan di hati. Oleh karena itu, penghayatan ajaran tasawuf menjadi relevan dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat, karena dapat mengikis sifat-sifat tercela dan merusak seperti tamak, serakah, mubazir, bakhil, egois, dan mencintai harta secara berlebihan yang menjadi penghalang terbesar meratanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian penjelasan tentang tasawuf mengenai pengentasan kemiskinan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.